Hello guys, welcome back to my channel with me Ando Siregar. Kali ini kita memasuki part kedua dari Talk Secret Bro. Dan di sini kita nggak berdua lagi ya, gue sama Rizwan doang, tapi gue bawa temen gue yaitu gue Bang Boy dan narasumber kita Rizwan. Dan kali ini kita akan membahas kejadian mistis di sekolah bro. Dan sebelum kalian menyaksikan episode kali ini, jangan lupa ya bro untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, enjoy this video. Gue tuh pengen bertanya sama Rizwan ya, gue sama Bang Boy. Mau nanya-nanya santai sama Rizwan tentang apa Boy? Tentang misteri-misteri yang ada di sekolah ya? Yang ada di sekolah, misalkan dari selesai pulang sekolah kan sekolahan kosong tuh. Dari siang lah jam 2 atau sore jam 6 sampai hari berikutnya tuh kan kosong tuh. Kira-kira itu gimana tuh buat apa? Ada yang ngisi apa enggak dalam kekosongan itu? Oke. Tentang peristiwa di sekolahan kita amati dari jam sekolah itu kan dari jam tengah 7 sampai jam 7 Biasanya. malam paling Lama itu. paling Ya, lama itu juga dengan kalau ekskul ekskul. kan, gitu. Nah, jadi memang di atas jam 7 sampai jam 7 pagi itu kan udah ranahnya kosong. Ya. Namanya gedung-gedung kosong pasti ada yang menempati. Ya. Edan-edan energi ini kan menempati tempat-tempat yang pengap, yang gelap, nah seperti itu. Dan 99% memang ada yang menunggu kalau gedung-gedungnya kosong gitu Pak. Dan menurut gue sih bukan sekolah doang ya, tapi yang gedung kosong Gedung pasti kosong. gitu kan. Di rumah aja ada ya Wan ya? Gimana Di rumah ada, intinya ruangan kosong pasti ditempati. Dan gini Wan, kalau suatu gedung itu kosong, misalnya sekolahan itu kosong, gimana cara nanggulanginnya jauh dari energi yang negatif Wan? Misalnya dengan Selalu didoain atau ada yasinan di situ, selalu beribadah di tempat itu. gimana Wan? Untuk saat ini kan kita melihat kebiasaannya setiap guru-guru ya. Setiap guru-guru pasti mendahulukan murid-muridnya untuk berdoa terlebih dahulu untuk mengawali setiap aktivitas. Pas baru masuk pasti tuh ketua sekolah langsung disuruh Kalau buat zaman gue mimpin wal doa. asri dulu. Iya, Itu mah pas pulang, doa pulang. Kalau doa baru masuk mah Al-Fatihah. Iya. Kalau sekarang itu memang kayak gitu Pak, diumumkan, dirutinkan karena apa? Memang kejadian-kejadian ini kan seperti kesurupan massal ini yang lagi booming. Oh iya tuh banyak itu tuh. kenapa kok sampai bisa seperti itu Pak? Memang kan karena kesopan santunan kita sebagai manusia, sesama makhluk itu kan juga harus sopan dan santun sebenarnya kan gitu. Nggak sesama manusia doang ya? Iya. Seluruh Sesama alam makhluk, ya, seluruh sesama alam makhluk iya, hidup. Seluruh alam intinya. Ya, kenapa kok bisa sampai mereka kesurupan kan gitu Pak ya? Ya, itu kan disebabkan karena kekosongan dari alam tidak sadar mereka, alam bawah sadar mereka ini yang mengakibatkan ditumpangilah sama astral berbangsa jin ini. Gitu. Kita lebih dekat mengenal bangsa jin itu karena bangsa jin ini yang lebih gampang tersinggung gitu loh Pak Boy. Iya. Gitu. Bangsa jin ini gampang tersinggung. Gampang tersinggung ya. Iya, gitu. Karena mereka punya hawa nafsu. Iya. Dan rata-rata bangsa jin Tapi ini itu nafsunya marah. bangsa jin itu sering tersinggung dari omongan manusia berarti. Dari perilaku, dari omongan. sikap, dari ucapan, bahkan berpikir yang tidak baik pun mereka juga nggak suka. Oh gitu. Dari bangsa. Makanya setiap manusia tuh kalau di tempat yang asing harus numpang-numpang gitu kan ya, pemirsi-pemirsi ya. Apalagi mau ini buang air kecil kalau udah kebelet. Biasa Itu banyak gimana yang lupa tuh? tuh, Wan. Misalkan di tempat sepi lah, kita kan mau buang air nggak ada tempat, terus terpaksa tuh kencing di mana aja, di got atau di bawah pohon, itu gimana tuh? Kalau Adabnya harus kayak gimana? kalau berdasarkan adab kan tetap aja sebagai laki-laki kita tetap harus jongkok ya. Tetap gitu. jongkok ya kan. Harus jongkok. Ya, tata keramanya kan jongkok kan gitu. Kalau kenapa? Karena jongkok itu kan memudahkan lah gitu lah untuk melancarkan peredaran kandung kemihnya lah, khususnya laki-laki. Nah, tapi kalau ini kita di tempat yang kosong, bahkan kayak misalnya kita kebelet nih, Iya, pas di kebelet bawah banget pohon, gitu. Di jalan gitu lagi di motor kebelet, adanya cuman semak-semak. tetap kencing aja kencing kan gitu. Tetap bilangnya kita permisi, maaf saya kayak gini untuk Itu ngomongnya dalam hati atau harus kita ucapin? ucapkan aja. Harus diucapin Lebih ya. enakan diucapkan. Karena kan kalau dari hati kan mereka juga kesinggung. Gitu. Karena Kayak nggak mereka sopan gitu ya. mendengarkan, iya, mereka itu mendengarkan ucapan kita Pak. Oh, Hanya gitu. saja kan kita nggak ngeliat mereka. Dan misalnya gini Man, gue nggak
permisi gitulah. Ya. Tapi gue cuman berdoa doang gitu. Misalnya baca Al-Fatihah sebelum kencing misalnya gitu kan. Sama aja, yang penting kan itu kan izin. Oh, izin, itu Pak. izin sama aja. Kan kita Oh, udah sama juga ya, mempersiapkan. berarti dengan kita berdoa Ya, sama. misalkan Lebih bismillah utama, gitu, bismillahirrahmanirrahim. Lebih utama malah kita berdoa. Oh gitu. Kalau permisi itu kan cuma tata krama sopan santun kita sama Berarti kalau kita bismillahirrahmanirrahim aja itu nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah termasuk sopan banget ya. Permisi. Sopan lebih dari yang pemirsi. Iya. Kan ini kan untuk semua orang umum Pak gitu. Kalau di agama kita kan Oh iya, ya kalau, pasti bismillah kan. Bismillah. Kalau Kalau umumnya ya agama tetap lain kita ya bilang, tergantung kepercayaan masing-masing. ya, betul sekali gitu. Ya memang kayak gini Pak. Sekolahan itu kalau gedung kosong. Gedung kosong ini kan udah nggak terisi di waktu malam. Nah, jadi kan energi kan rata-rata sekolahan itu dibikin gelap. Nah, sedangkan Pasti tempat-tempat buat gitu hemat itu, listrik. di samping hemat listrik kan kadang-kadang kan itu imbasnya apa? Harusnya kan ada minimal satu lampu lah. Gitu. Satu lampu penerang kecil meskipun itu kecil kan itu. Itu biar kenapa tuh? Iya, biar medan energi itu nggak diisi, Pak. Oh, Karena gitu. tempat-tempat gelap itu kesukaan mereka. Kayak kemarin peristiwa saya datengin suatu sekolahan, suatu kampus saya datengin, Pak. Itu waktu itu malam-malam saya pas jaga malam gitu. Jaga malam ini diajak teman ke jaga malam. Itu yang namanya ada gadis perempuan, saya ikutin itu. Oh, ternyata bukan orang, Mas. Oh. Horornya kayak Emang gitu. maksudnya lu belum bisa ngebedain gitu kan? karena Orang apa? Bukan Iya. orang. Ya, kelihatan aja kalau orang kan pasti tahu kemana perginya kan gitu, pas mentok kan gitu. Ini tiba-tiba kan hilang dari tembok. Kan itu. Terus masih diikutin apa enggak tuh? Ya, saya balik arah dia yang ngikutin saja. Terus gimana Wan? Misalnya kan oke lah gedung itu kosong Wan. Iya. Tapi gimana caranya orang biar nggak ada energi negatif ke situ? Ya. Gimana? Biar tidak ada energi negatif di gedung-gedung sekolah ini, bahkan gedung kantor, bahkan gedung yang lainnya pun. Rumah juga bisa lah. Kesepakatan kebersamaan secara prosedural untuk umumnya semua pemakainya itu ya jangan lupa untuk selalu ibadah dan berdoa. Karena benteng kita itu tetap adalah Sang Pencipta. Karena kita gini Pak, energi-energi ini kan mereka ini ngeganggu kita karena kita ini kan lalai. Nah, karena kita lalai inilah yang menyebabkan mereka itu suka sama energi kelalaian kita. Nah, makanan makhluk ini adalah ketakutan kita. Semakin kita takutnya gede, semakin besar lah mereka. Itu semakin besar kita takut, semakin besar energi mereka. yang mereka miliki. Karena mereka makan dari ketakutan kita. Terus apalagi nih yang kita tanyain Wan? Jadi Bebas. misteri kan banyak tuh sekolah-sekolahan yang tahu-tahu kesurupan massal tuh. Ya. Itu karena perbuatan mereka atau adab mereka yang kurang bagus atau masalah apa itu? Maksudnya bisa massal gitu, enggak bisa cuma satu serentak, orang. rame-rame gitu ya. Kan banyak tuh kita lihat di sosmed lah, di berita, Dan di gue TV. pernah ya ngalamin kayak gitu. Oh, lu Sekolahan gua. Oh, di sekolah lo pernah? Iya, di SMP kesurupan gua. massal? Iya. SMP? Tapi lo kena? Enggak. Biasanya kebanyakan wanita Wan. Iya. Kenapa tuh? Kenapa cenderung wanita yang Banyak kan kena? wanita. Yang ngawalin kesurupan massal juga kebanyakan wanita. Ya. Iya, itu kenapa ya? Karena wanita itu lebih peka Pak. Perasaannya wanita itu pada umumnya ya lebih pekan mereka kan gitu. Ketimbang laki-laki ya. Dan alam bawah sadarnya wanita itu lebih cepat masuk. Oh gitu. Jadi kayak kasus kesurupan ini kan mereka melamun tiba-tiba pas tidur dibawa ke alam mereka ketindihan istilah awalnya kan gitu langsung masuk. Tapi maksudnya kenapa bisa massal gitu? Apa mereka semua lagi bengong gitu? Bukan Bengong massal jadi kena massal. kalau bengong masal sih bukan, tapi medan energi itu gini loh Pak Pak Pando ya. Satu sudah masuk pasti banyak kawan-kawan dari makhluk itu juga ikut dong mau memperkenalkan diri. Intinya sih mereka juga ingin dikenal. Ya, kayak manusia aja jadi ya. Kan semakin banyak mereka yang ingin dikenal itu kan biar kita percaya bahwa Sang Pencipta ini sangat luar biasa kan. Sangat luar biasa menciptakan luar biasanya makhluk-makhluk yang beraneka ragam ini. Kan gitu. Yang bisa dilihat, yang nggak bisa dilihat. Yang ada dan tiada. Dan sampai di film kan ada dan tiada. Lagu. Dan ini sebagai apa ya? Sebagai ini juga peringatan bahwa
Maksudnya ada yang nggak sopan Iya, ya kan, biar lebih sopan. sopan. Terus Betul, di kamar mandi apalagi sekolahan kan bau banget. Iya, Banyak orang jorok di situ. betul. Bener nggak, Wan? Iya. Kenapa di kamar mandi ini sering terjadi wanita itu sering awalnya dari kamar mandi, Iya, bahkan itu, Wan. seperti kuntilanak ngikutin, bahkan seperti genderuwo, bahkan yang anak-anak kayak kecil ngikutin kan gitu. Karena dari tingkat kebersihan, Pak. Nah, kalau kebersihannya ini kurang, ya itulah yang menyebabkan itu mereka betah mendiam di tempat itu. Kan gitu, makhluk astral ini jadi betah di situnya, Pak. Gitu. Tempat mereka adalah kotor, bau, dan gelap. Udah itu. Kalau kita bisa merapikan semua gitu, dan itu akan menghindar. Ini loh cara menanggulanginya, Pak. Nah, jadi tempat itu bersih, sering didoakan dan dirawat, itu akan terhindar dari energi negatif. Semakin energinya itu negatif, ya semakin suka mereka menempati tempat itu. Berarti Emang bener berarti dong. Iya, Kebersihan itu sebagian dari iman. ya itulah pesannya. Akhirnya. Dan buat guru-guru juga pesannya gini ya. Maksudnya kita kan sering ada piket tuh. Nah, Cuman bersihin ruang ini doang, Ruang kelas kelas ya. doang. Kenapa nggak kamar mandi juga? Padahal itu bau banget ya kan. ada kamar mandi ada Iya. biasanya. Yang telat datang tuh Oh. suruh bersihin kamar mandi Tapi kan kadang-kadang. nggak rame-rame ya, Iya. jadi nggak terlalu bersih. Coba sesekali tempat-tempat yang harusnya- jarang ditempatin lah ya kita bersihin. Selain piket harian harusnya seminggu sekali ada piket satu sekolahan. Betul, Dari kerja masing-masing bakti. kelas itu ada perwakilan satu atau dua untuk membersihkan toilet lah, taman lah. Jangan cuman kelas doang. Gitu. Jadi seluruh area sekolahan kena. Iya, setuju pendapat Pak Boy, itu benar sekali. Alhamdulillah. Iya. Kan kalau kamar mandi bersih kan juga nyaman ya kan. Iya. Karena kenyamanan ini akan mengundang energi positif, Pak. Nah, misalnya kalau kamar mandi ya yang paling bersih, kalau kita ngeliat kamar mandi di sekolah pasti kamar mandi musola ya. Iya. Bawahnya Kalau enggak nyaman. kamar mandi guru. Ya. Jadi kenyamanan dalam kebersihan itu akan menggunakan energi positif. Ada pertanyaan lain? Ando mungkin. Gue mau nanya ini apa ya? Oh ya gini Wan, misalnya salah satu ada muridnya yang meninggal Wan. Apakah dia rohnya tuh berada di tempat itu apa gimana Wan? Meninggal di sekolahan atau meninggal di rumah? Meninggal di rumah, tapi dia kebiasaannya sering di sekolahan, gitu Wan. Oh ya, seperti kejadian misalnya teman-teman yang lihat kan gitu kan, aktivitas temennya ini melihat dia tiba-tiba datang ke sekolahan kan gitu, seperti ngikutin perjalanan, ngikutin pelajaran, itu teman-temannya melihat seperti itu. Itu pada dasarnya Pak, mereka ini yang mereka lihat itu adalah jin yang menyerupai, yang gitu. Yang sosok yang mungkin yang melihat itu adalah orang-orang yang sangat teman dekatnya, karena rasa kangen, karena teman. Jadi rasa kerinduan itu juga jadi menyebabkan mereka bisa berpikir dan bisa melihat itu, Pak. Oh gitu. Jadi mereka gini, kayak kepergiannya itu kayak mereka nggak nerima, kayak nggak nyaman. Itu juga jadi menyebabkan kayak gitu. Jin itu memanfaatkan untuk membohongin dia. Ya, kalau misalnya rohnya dia beneran, misalnya belum 40 hari itu lah Wan. Kalau ada umumnya banyak yang bilang itu 40 hari kan gitu. Ya kalau yang meninggal 40 hari, yang untuk perpisahan, menyampaikan kepada teman-temannya ya bahwa mereka sudah, saya ini udah nggak ada, menyampaikan pada teman-teman seperti itu. Tapi emang berarti benar tuh. Jadi setelah orang meninggal sebelum 40 hari emang rohnya masih gentayangan ibaratnya. Bukan gentayangan, masih ada di sekitar kita, masih ada. Setelah 40 hari? Setelah 40 hari dia akan pulang ke alam barzah. Kan memang kalau itu dari versi riwayat-riwayat Pak, riwayat-riwayat kan ada yang mengatakan 7 langkah gitu kalau di agama kita kan ya. Tapi pada umumnya medan energi itu memang 40 hari, itu kan kayak jalan pulang. Jalan pulangnya dia energi. Tuh. Nanti sisa dari 40 hari itu udah menyerupai. Kecuali memang jiwa itu meminta sama Sang Pencipta, minta izin, itu bisa. Izinnya itu atau enggaknya tetap berbeda. Jin itu menyerupai si yang udah meninggal itu. Ya bisa. Itu karena salah satu teman atau keluarganya ada yang kangen. Ya kangen nggak, kayak merasa Nggak terima. Nggak rela, belum belum rela. ikhlas. Ya, ya. masih nggak nyangka nih kalau dia udah nggak ada. Ya, ya. Gitu. Nah, iya. Balik ke topik yang tadi ya. Iya. Cara menanggulangi energi negatif gimana Wan? Kalau misalnya kan kalau kepercayaan agama tertentu ya, Iya. ada yang memberikan sesajen misalnya gitu kan. Iya. Nah kalau bangunan yang kosong itu gimana caranya?
Itu kan kalau agama ya, kalau buat seluruh agama. Kalau untuk umumnya ya Umumnya, tetap iya. untuk penetralisan energi itu ya kita menghormati mereka kan gitu. Tapi untuk menguatkan itu kita harus ibadah dan berdoa, Pak. Menurutkan keyakinan agama dan masing-masing kan gitu. Makanya untuk ditekankan kepada guru-guru yang masuk untuk menyarankan murid-muridnya untuk berdoa kan gitu. Itu adalah filter yang sangat baik untuk medan energi itu. Menanggulangi sampai kalau misalnya sampai ke arah sesajen untuk dipindahkan, itu kan udah ke arah yang lebih final gitu. Gitu. Yang penting kita nggak numbal darah, nggak numbal hewan, nggak numbal sampai ke manusia. Selama masih titik wajar dan makhluk halusnya masih diminta dengan secara baik-baik. Tuh. Itu biasanya kalau udah ada gangguan sih. Iya, kalau Sampai udah kayak pasang kesurupan masal tadi itu kan sajen lah. gitu. Udah yang aneh-aneh. Kalau buat ngerawat mah cukup doa, Doa. setiap mau belajar atau sebelum pulang itu sih udah pasti sih ya. Setiap sekolahan pasti kayak gitu. Betul. Sama harus menjaga kebersihan ya tadi ya. Kebersihan dari kelas lah. Terutama toilet biasanya yang kotor, pesing, nggak jelas. Iya, betul. Terus sama ini lagi, Wan. Kalau misalnya murid-murid yang tawuran gitu, Wan. Kita ngebahas nih. Seru Nyambung nih. juga sama sekolahan nih. Udah mulai SMA nih. Nih, SMA SMP juga. Ya kan? kan. Kan banyak nih orang bilang, ada orang yang tawuran nih, tapi pakai jimat-jimat. Iya. Bisa larinya kenceng ya kan. Betul, pegangan Tekbal. gitu Ya, itu. Tekbal. Itu gimana, Wan? Iya. Di masa anak-anak, di masa anak-anak remaja, karena itu usia remaja Pak ya. Keingintahuan mereka untuk kedikjayaan, kekuatan itu kan wajar kan ya. Istilahnya mereka ngetes. Dia belajar nih dari seorang guru A kan gitu, minta dites nih. Tapi pengetesan itu kan penasaran, ujung-ujungnya dia kan belajar. Nah, belajar dan akhirnya dipraktekkan. Nah, gitu. Oh, kalau saya kuat nih, ternyata dilempar batu nggak berasa, dibacok nggak berasa, tapi berdarah juga kan. Gitu. Intinya sih masa-masa remaja itu ya masa-masa pembelajaran mereka untuk pembuktian ilmu yang mereka dapatkan. Gitu kan. Tapi kalau niatnya dia pengen punya ilmu kebal lah atau ilmu mistik lah ibaratnya, tapi niatnya emang buat tawuran, itu gimana? Ada akibatnya gak nanti buat dia? Ya, di masa yang akan datang ada. Akibatnya anak-anak yang menggunakan ilmu itu ya Pak Boy, Pak Ando, mereka itu akan merasa kehilangan dirinya. Kayak merasa dirinya itu asing. Dan itu akan terasa di waktu mereka meranjak dewasa. Maksudnya gini, kayak nggak mengenali diri sendiri gitu. Kenapa kok saya tiba-tiba menjadi seperti ini ya? Kan gitu. Padahal dulu saya itu ngaji, orang tua saya nyuruh saya ke masjid, ke pura, ke gereja, kemana-mana kan gitu. Ke tempat ibadah. Kok tiba-tiba kok saya ini menjadi jiwa yang suka minum, ujungnya lari ke sana kan gitu. Akhirnya negatif ya. Karena negatif jadinya Pak. Awalnya dari menggunakan energi itu, saat kita mengizinkan energi yang mengarahkan ke sana, jadi ke arahnya pasti ke arah negatif semua. Imbasnya ke sana. Iya, berarti penyesalan itu pasti di akhir. Akibatnya bakal negatif ya buat dia sendiri. Kan sifat negatif itu gini Pak, maaf saya potongnya. Jadi sifat negatif itu adalah saat kita melakukan sekali, kedua kali, ketiga kali, sampai tiba-tiba muncul titik itu akan muncul kebiasaan. Nah, karena kebiasaan ini kan jadi susah melepasnya. Harus ada penetralisiran gitu. Itulah gunanya diterapi. Jiwanya diterapi, raganya diterapi, rasanya diterapi kan gitu. Kalau secara Islam ini kan ada namanya terapi doa gitu. Kalau misalnya gini, gue nih, misalnya gue masuk STM nih, dan gue nggak mau tawuran gitu juga kan. Tiba-tiba gue sering diajak tawuran ya kan. Dalam diri gue, aduh, gue tawuran mulu gitu karena terpaksa, karena suruhan nih. Gue mau pakai ilmu kebal biar gue nggak kenapa-napa. Timbang gue di push sama kakak kelas gitu misalnya. Ya kan kalau tujuannya cuman buat jaga diri ya. Kalau tujuannya dari ceritanya Pando kan untuk penjagaan diri kan gitu. Nah, jadi ilmu yang medan energi yang dia pakai ini kan pada dasarnya untuk benteng diri dan tidak untuk pengetesan, untuk merasa dirinya kuat kan iya, gitu. Benar. Nah, itu bagus kayak gitu, dan dia memanfaatkan energi ini untuk kebaikan dirinya. Dan dia tidak memencelakai orang lain gitu. Selama itu dia tidak bertentangan untuk menyakitin orang lain, ya itu bagus. Itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa.
Asal ilmu tekbal yang didapat ilmu putih kali ya. Iya. Kan ada bedanya gak sih? Ilmu hitam. Tekbal maksudnya ilmu tekbal itu ada yang dari ilmu putih atau ilmu hitam, ada gak sih? Iya, kalau tekbal ya pada umumnya kan energi ini balik lagi kayak ke cerita yang saya sampaikan ya Pak ya. Di skrip pertama itu tergantung dari orangnya Pak. Ilmu ini pada dasarnya baik. Apakah dia dari energi ini misalnya ada orang bisa merintahkan jin ini yang menghalanginya. Kan misalnya jinnya itu yang menghalau kan gitu. Iya. Nah, ini kan pada dasarnya si orang ini itu niatnya untuk dirinya jangan sampai terluka. Kan gitu, baik. Nah, yang jadi nggak baik ini kan niatnya saya kebal nih, jadi dipamerin gitu loh Pak. Nah, ilmu hitam itu ya terjadi karena mencelakain orang lain. Karena dia merasa kebal, ujung-ujungnya orang lain yang dihajar gitu. Berarti balik lagi Lebih menjadi bengis ya sifat kita sebagai seorang remaja meranjak ke dewasa ini kan ingin taunya tinggi gitu loh Pak. Saya kebal, ujung-ujungnya mau ngetes orang lain ya lu nggak apa-apa sih kan. ujung-ujungnya jadi preman itu yang nggak boleh tuh. Jangan sampai. Itu tuh yang pengen gue tanyain Wan. Misalnya kita ketemu orang yang punya ilmu tapi melakukan hal kejahatan nih, kita pengen ngebentengin diri tapi kita nggak punya pegangan gitu kan, gimana tuh cara nanggulangin orang kayak gitu? Misalnya dia arogan malakin kita deh, tapi kita lawan nih nggak bisa nih, sekarang nggak mempan karena memakai ilmu kayak gitu, gimana tuh caranya? Cara sosialisasi baiknya kita bukan ke arah mistis dulu ya, kita ke arah sosialnya nih. Secara sosial lihat siapa yang dia takutin, kita cari tahu dulu dia siapa yang dia takutin, yang dia seganin gitu loh Pak Boy. Iya. Itu secara sosialnya. Kalau secara mistiknya ya kita minta sama Allah SWT ya perbanyak membaca suratul Fatihah kan gitu kalau yang agama Islam kan gitu. Nah, ini minta lah kan gitu untuk tidak dipertemukan dengan orang-orang seperti itu Pak. Itu doa. Jadi kalau kita diketemukan jangan sampai bertemu. Tetap gitu Pak kita doanya. Medan energinya apa? Kita menjadi diri kita yang kuat Pak. Itu namanya ilmu berserah diri. Jadi ada doanya. Serahkan ke Sang pada Tuhan. Ya. Jadi kalau lu ketemu orang-orang kayak gitu lebih baik Menghindar dan lari. Ya, pasti lari aja udah. Menghindar aja, menjauhi. Misalnya si A ini orang yang baik dan sering dipalakin. Si B ini yang suka malakin kan gitu. Saat si A itu melihat dari kejauhan si B, cukup dia menghindar, jangan ketemu kayak gitu. Simple aja ya. Simple aja kan gitu. Misalnya ketemu di jalan dicegat, cari orang yang lebih tua. Nah, sekarang udah banyak Pak. Kita bisa ngelapor security, kita kan gitu. Sekarang bisa ranah hukum. Semuanya bisa kita larikan kan gitu. Kalau kita di luar mistis ya. Kalau dia udah nyampe nyerang kita mistis ya bisa kita menangani dengan mistis lagi. Semua sakit insya Allah ada obatnya. Amin. Terus misalnya gini Man, kalau misal di satu sekolah itu ya, kembali ke sekolah ya, ada beberapa orang yang kesurupan banyak gitu, itu cara nanggulanginnya gimana? Yang kejadian di sekolah kan ini karena terlalu banyak kan ya, guru nggak bisa ngendel pastinya. Iya, sekolah sampai diliburkan kan. Ya, kejadian kan sekolah diliburkan. Dinetralisir itu ya orang yang memahami, orang berilmu. Nah, misalnya Pak Ustadz dipanggil kan gitu. Ini menanggulanginya langsung aja sama yang ahlinya Pak. Nah, kalau misalnya kesurupan ini ya langsung larikan ke ahlinya. Ya orang-orang yang mempelajari ilmu, yang memahami tentang ilmu ke makhluk astralan ini. Kalau pertolongan pertama misalkan tiba-tiba kan itu kan nggak ada yang tahu tuh, tiba-tiba kesurupan. Pertolongan pertama apa yang dilakukan? Kan kalau manggil ustadz lagi kan perlu waktu. Terlalu gitu. jauh. Ya, Betul. Kalau yang pertolongan pertamanya apa Bang? Membacakan, kalau agama Islam kan kita membacakan surat Al-Baqarah gitu. Ya, membaca surat Al-Baqarah, ayat-ayat ruqyah itu Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas itu yang kita bacakan kan gitu. Dan memegang di jempol kaki Pak. Kita sentuh itu kukunya sambil kita minta memohon doa, ya Tuhan angkat penyakit yang ada dalam dirinya. Itu kita doakan aja. Kalau misalnya orang yang selain agama Islam, kalau yang selain agama Islam mereka kan sebagian besar ini jarang Pak bagi mereka. Orang-orang yang kebanyakan dari mereka kan energinya itu karena udah selalu berserah kan gitu Pak. Malah anehnya kan seringnya terjadi di agama kita kan gitu.
kan gitu. Seringan sih gitu. Seringan di ajaran gitu, kita kan iya. gitu. Sedangkan mereka kan ini di ajaran selain agama Islam ini mereka lebih nggak terlalu Nggak mikirin. gitu Pak. Mereka itu lebih fleksibel dan mereka lebih nyaman. Intinya sih waktu dia menyamankan dirinya dan dia fokus pada dirinya itu tenang. Gitu. Sedangkan kita kan yang orang-orang kita, yang perempuan kita ini kan ibadahnya aja, mohon maaf ya, kebersihan aja bagaimana ya, itu yang perlu ditanya, tanda-tanya besar. Terus Ini jadi nggak untuk lari ke secret lagi nih jadinya kan. sama ini gue pengen nanya Kebiasaan Pak, intinya jadi kebiasaan. nih. Lu harus ngasih tahu beberapa kepada kaum wanita nih terutama Wan ya. Iya, Untuk kayak membuang pembalut Wan. Iya. Di sekolah tuh biasa kan taruh di tong sampah kamar mandi, Betul. dekat kamar mandi. Itu salah nggak Wan? Yang sopannya tetap dicuci dulu sampai bersih, taruh di kantong plastik, baru ditaruh di tong Tong sampah. sampah. Oh. Jangan sampai ditaruh di pembuangan. Oh, langsung aja itu tanpa Jangan. dicuci. Jangan. Kenapa emang? Tetap Pak, namanya darah kotor ini kan akan mengundang lagi. Semakin ada unsur negatif kotor ini kan akan disukai sama orang-orang unsur negatif ini, makhluk-makhluk astral yang negatif ini. Jadi yang bagusnya tuh pembalut buat para wanita ya harus dicuci dulu ya sebelum dibuang. Dibersihkan. Oh, dibersihkan baru Ditaruh dimasukin di di plastik, plastik, baru ditaruh. dibuang. Semakin tata krama kita baik pada diri kita, kan itu intinya pada diri kita Pak, itu akan melahirkan energi-energi positif pada diri kita. Tapi kalau kita jorok, nih pada diri kita, ya energi itu ya jadi jorok juga. Gitu ya, intinya jagalah kebersihan. Ya, Karena kebersihan itu sebagian dari iman. ya. Siap. Nah, dan ya lu harus merasa memiliki sekolah itu lah. Jadi jaga lingkungan lah gitu. Kan sekolah juga lu yang make. Betul. Bener nggak? Betul sekali. Ya. Terus apalagi nih yang mau ditanyain nih Apalagi ya. sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini ya. Jadi tanyain dulu Apalagi ya. yang belum jelas. Ya, gimana Pak Boy? Apa ada lagi Boy? Ya, memang kan lagi viral ini kan untuk kaum milenial ini ya, untuk saat ini kan penyampaian untuk tata krama ini kan minim Pak. Benar. Tata krama untuk diri sendiri, tata krama untuk orang tua, Iya, tata iya. krama pada tetangga, Iya. bahkan tata krama untuk sesama makhluk. Iya. Ya, melihat kucing tendang, Iya, iya. melihat ini obah Iya. gitu, ngelihat pohon tebang aja kan gitu kan. Sebenarnya kalau kita nggak seneng sama sesuatu nggak harus ditendang lah maksudnya Iya, gitu kan. Kan betul. ada cara lain. Dengan lu bilang hus aja kucing udah Iya. Kadang-kadang malah buat mainan, Iya. iseng. Kayak karena perkembangan teknologi ini kan perlu ini ada backup Pak, karena kesibukan orang tua, yang kesibukan dia nggak punya teman, kakak juga pada kerja kan gitu. dan ngawasinnya Iya. lebih sulit Orang-orang karena remaja lebih banyak kan pada teman-temannya. Iya. Teman-temannya juga ngajaknya udah banyak kan bioskop nonton Iya. kan gitu. Nongkrong. Untuk nongkrong, Iya. untuk ngarahkan ke tempat yang positif kan jarang. Nah, ini harusnya ada suatu kelompok kan gitu untuk remaja ini dari Sabang sampai Merauke, remaja ini kompak. Bagaimana sih mereka inovasi kreatif untuk yang baik mana ya? Asupan kayak mana ya? Ajak undang guru-guru kalian, teman-teman kalian ini ke arah guru-guru yang mengarahkan untuk kebaikan. Iya. Gitu loh. Kebaikan ini untuk masa depan anak cucu kita nantinya gitu. Nah, kalau kita menghormati diri kita, sama halnya untuk medan energi gitu loh, Pak. Nah, medan energi kalau kita baik, medan energi juga baik. Ya, negeri kita juga jadi baik. Dan Imbasnya ke sana semua nanti. gue ngeliat temen gue kan ada yang jadi guru nih Wan ya. Iya. Jadi katanya anak murid sekarang udah beda Wan. Dikit-dikit kalau guru salah ngedegor apa bikin mereka sakit hati ngadu gitu kan. Nggak kayak zaman dulu lah. Kalau zaman dulu digampar aja diem bro. Kalau sekarang langsung viral, Langsung viral. langsung dipolisiin. Iya. Gimana guru juga mau negor takut salah, ya kan? Main tangan takut salah. Betul. Ya. Untuk pendekatan guru saat ini kepada muridnya ini memang susah mudah Pak. Nah dengan susah mudah ini kenapa? Karena kecenderungan keprihatian mereka pada orang tua. Karena kedekatan anak pada orang tuanya kita yang harus kita lihat dulu. Nah guru-guru ini harus pandai juga. Sering-seringlah guru ini silaturahim ke anak-anaknya. Misalnya saya seorang guru, saya adalah seorang wali kelas, dan saya melihat
murid-murid saya, oh ini ada 12 kelas, kan berarti 12 guru yang bertanggung jawab Pak. Satu kelas itu ada 20 sampai 40 muridnya. Dia bikin jadwal. Satu hari Minggu dia lihat dulu silaturahim untuk melihat kesibukan dari itu. Nah, dengan ada pendekatan gitu, murid ini jadi mendekati. Ingin diperhatikan. Intinya semua adalah ingin saling diperhatikan. Energi mistis, energi kayak gini kan kelihatan mereka kan ya sama aja di sekolahan kayak gini. Kadang-kadang kan guru yang telat Pak. Nah ini guru juga nyontoin nggak telat. Habis itu guru ngajar pakai handphone. Ya alasannya kan gitu kan. Nah, ya udah kebiasaan ini jangan salahkan dulu muridnya kan gitu. Kita dulu saling introspeksi diri kembali lagi Pak. Nah, sama halnya kembali lagi kan energi ini ya jadi dari kecuekan itu yang muncul energi negatif, saling menyalahkan energi negatif ya yang bertemu tangannya makhluk astral yang negatif juga langsung ngomporin ayo kan gitu Pak, bisikan ayo yang itu keburukan muncul kan keburukan itu, misalnya muridnya apa sih dia tukang ngadu, ujung-ujungnya dibilang kayak gitu, tiba-tiba masuklah dicetar, kan kesetanan jadinya. Ya, intinya, kejadiannya kan kayak gitu. Intinya juga guru itu nggak cuman di pikiran guru ya, nggak cuman ngajarin teori ya kan. Tapi dipraktekkan bagaimana sosialisasi. Memang yang berat itu di saat praktek Pak. Apalagi kan seorang anak yang kadang-kadang misalnya kejadian nyata. Orang tua sudah menitipkan anaknya. Tapi orang tua ini nengok pun 1 bulan sekali aja jarang. Kan jadi kayak merasa dibuang Pak. Nah ini yang di asrama-asrama kan gitu kan. Nah, sama halnya di rumah juga nggak pernah ditegur. Ini yang harus ada sinergi Pak. Nah untuk generasi anak-anak kan ini larinya ke arah mana nih kan gitu. Jadi tingkat ketidakpedulian orang tua ini kan jadi bahaya, mereka sampai ke arah mistis tadi. Mereka sampai bunuh diri di sekolahan, mereka sampai bunuh diri di mana, sampai mereka hamil di luar nikah kan, sampai energi negatif semua itu Pak di tingkat sekolahan ini kan gitu sekarang kan. Penyampainya sebagaimana nih solusinya adalah saling percaya, kembali lagi untuk mengerti, memahami apa yang dibutuhkan untuk generasi akan datang. Ya, betul sekali. Setuju ya. Dan apa ya, bikin tuh murid tuh masuk sekolah karena bukan tekanan, bukan paksaan. Gimana tapi kebahagiaan. Gue kangen nih sekolah, gitu. Kangen nih sama guru A, guru B, ya kan? Bener nggak? Betul. Gitu. Sama kayak gue dulu sekolah semangat gue selalu. Bukan karena semangat belajar sih, main. Jadi jarang masuk dulu. Apalagi ketemu sama cewek yang kita sukain. Makin mantep ya. Apalagi kalau gurunya enak juga ya kan mengajarnya. Ya ini jadi keluar dari jalur. Pengalaman waktu Rizwan SMK kan itu sampai teman-teman juga cemburu kan itu. Rizwan kok dideketin sama 28 wanita terus. Kayaknya hoax gitu. Manusia semua apa enggak tuh? Iya benar. Pertanyaannya bisa itu. Ya intinya sih bukan manusia. Soalnya saya waktu sekolah dari SMP sampai SMK, di waktu Rizwan sekolah di Probolinggo Jawa Timur, itu Rizwan gak punya teman karena Rizwan penyendiri. Suka di tempat yang gelap. Ujung-ujungnya duduk sendiri, ujungnya ya kayak gitu. Karena Rizwan dulu malah lebih parah Pak. Lebih suka berteman sama makhluk astral. Karena yang Rizwan pahamin itu ya manusia ini kan sulit untuk kita pahami, kadang bisa berubah. Tapi kalau bangsa jinnya itu sifatnya kayak gitu-gitu aja. Jadi enak berteman sama mereka. Itu dulu. Dia ngomong bukan kita Bu ya. Terus sama ini Loh, kalau ciri-ciri orang nih pakai ilmu kayak kebal gitu gimana tuh ciri-cirinya? Ciri-cirinya merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Arogan gitu. Arogan, jadi lebih pemarah kan gitu. Ya, jadi ingin dibuktikan terus. Ya udah tusuk. Nah, gitu bahasanya. Siapa aja ditantangin ribut gitu. Ya. Bahkan yang punya tekbal yang sebenarnya malah lebih slowly, Pak. Santai. Lebih santai. Kalau lebih tekbal kayak cerita kawan kita ini Pak, waktu tahun baru kemarin yang kecelakaan tuh tubuhnya enggak kenapa-napa. Itu tekbal yang Allah kasih tanpa dia
pelajari ya. Ya belum waktunya dia meninggal di situ kan. Ya bayang keseret 4 meter, dilihat tubuhnya nggak kenapa-napa, apakah itu bisa di luar pikiran kita ya? Itu adalah rahasia sang pencipta. Udah kuasa Allah itu ya. Itulah tekbal yang sebenarnya kalau menurut Rizwan. Terus misalnya gini Man, kalau ada misalnya kayak cerita-cerita lama lah di sekolah ini pernah terjadi bunuh diri atau pembantaian gitu, apakah makhluk halus itu tetap di sekolah itu apa bakalan keluar nantinya? Apa bakalan di situ untuk ngeganggu murid-murid? Ya, kalau untuk itu kan kita bisa menyampaikan Pak, kalau sama makhluknya itu memang dia ada di situ karena energinya dia ini kan tetap di situ tuh. Nah, tetap kita ini harus memindahkan secara sopan. Ya, saya izin untuk mindahkan kamu ke tempat ini. Lebih enak lagi kalau misalnya kita ajak ke agama kita, agama Islam. Kita ajak dan mereka untuk bersyahadat. Setelah mereka syahadat kan dia bebas kemana aja. Bumi yang kita pijak, langit yang menjunjung kita, sejadah panjang ini adalah milik kita bersama untuk kebaikan. Nah kalau dia muslim syaratnya satu Pak, yang paling dilarang adalah menyakitin diri sendiri aja boleh, apalagi menyakitin diri sendiri tidak boleh, apalagi menyakitin orang lain. Itu kalau muslim nih kan gitu. Kalau jin juga muslim kayak gitu, ya dia kan malas gangguin. Tapi itu misalkan habis ada kejadian bunuh diri terus jadi angker atau serem, sering ada yang ngelihat misalkan sosok yang udah bunuh diri itu bener sosok dia atau makhluk lain yang menyerupai. Emang kan kabarnya kan kalau kata orang nih, kalau orang bunuh diri kan arwahnya nggak diterima bumi atau langit kan, emang gentayangan atau gimana sih itu? Ya disitulah resikonya Pak, resikonya keputusan orang-orang yang bunuh diri gitu. Bunuh dirinya yang tujuannya kan dia juga nggak jelas. Dengan amarah dia bunuh diri, dengan putus asa dia bunuh diri, dan energinya dia tetap tertahan di situ. Kan ketidakrelaan itu bagaimana menyelamatkan energi mereka? Ya kita hanya dengan doa gitu Pak. Dan kita bisa komunikasikan juga untuk si makhluk ini. Ya udah kayak gini, biar kamu ini ikhlaskan kan saja kalau kamu udah nggak ada dan kamu ini udah nggak di tempat ini, nggak di dunia lagi, silakan. Saya nggak tahu jalan pulang. Nah, ini udah ke ranah yang nggak bisa saya sebutkan. Itu ada ilmunya juga. Untuk menetralisir orang-orang yang penasaran itu gimana. Misalnya Pak Ando melihat pocong, ngobrol sama pocong, bisa nggak pocong itu tiba-tiba diarahkan? Ini kan ada makhluk astral yang menyerupai pocong ya. Yang bisa nggak makhluk pocong ini bisa tidak seringkan nampaknya, itu balik lagi. Itu dia yang jadi nggak ganggu. Solusinya tetap ada Pak. Solusinya tetap ada. Pasti tetap yang gentayangan itu ya si manusia yang bunuh diri itu. Berarti benar yang gentayangan itu adanya. Intinya arwahnya dia yang bunuh diri ya? Iya, arwahnya dia. Karena dia akan penasaran terus. Karena dia nggak tahu jalan pulang. Karena belum dijemput Pak. Belum dijemput sama sang malaikat. Jadi tempat itu angker, terus harus diapain dong tuh kalau tempat orang habis bunuh diri jadi angker gitu, apalagi kalau di sekolahan. Tadi yang Rizwan sampaikan tadi ya perlu dinetralisir. Dinetralisir sama ahlinya ya? Iya, kebanyakan kan komite sekolah sama pihak sekolahan itu lebih memahami Pak. Misalnya di tempat ini udah nggak cocok, kadang-kadang udah dirapikan, bisa disiram bunga. Kayak ya, orang gitu. Ngebangun suatu tempat ya sebelumnya ada ritualnya. Betul, ada ritual, ada proses ya. Nah, ritual kebanyakan kan dengan air kembang. Kenapa air kembang Pak? Air kembang ini kan wangi-wangian ya, disukain oleh semua makhluk. Manusia suka, makhluk astral juga suka kan gitu. Dengan kesopanan kayak gitu kita rapikan, jadi kita minta keharuman. Jadi kan itu filosofinya kembang 7 rupa, ya kan filosofinya aja. Jadi itu bukan musyrik ya berarti? Kalau ada ritual-ritual kayak gitu kan biasa kayak orang mau menikah ada ritual mandi kembang. Kalau untuk kemusyrikan kalau kita lebih mengakui ini yang membawa keselamatan, itu yang salah musyrik. Tapi kan ini alat Pak. Misalnya saya sembuh dibantu dengan obat, kan gitu, minum obat nih. Ritual itu kan alat.
pakaiannya, ya perantara ini. Oh, Ya, itu sebagai dengan di perantara ini, karena kita yakin dengan kebesaran Allah. Bunga ciptanya siapa, Pak? Tuhan yang Maha Iya, Esa. Tuhan yang Maha Esa. Berarti kita yakin kan Iya. dengan wangi-wangian yang dimiliki kembang ini, sehingga masuk ke dalam tubuhnya orang ini, gitu loh Pak. Ada niatnya. Itu yang perlu kita luruskan. Jadi nggak boleh tiba-tiba langsung musyrik ya jangan. Kan sakit hati juga kan gitu. Soalnya kan di daerah di mana-mana kan ada adat istiadat sendiri ya. Ada ritual masing-masing daerah. Kalau mau kembali kepada sejarah Pak, ini kan udah keluar konteks ya dari sekolahan. Ini Iya. nggak apa-apa Ngapa lah. jadi ke situ ya? Sekolah kayak udah habis ya. Itu doang. Iya, nggak apa-apa. Ini sedikit masukan sebelum kita closing. Jadi dulu memang adat istiadat negeri kita kan gitu Pak, lebih kepada condong kayak gitu kan untuk sesajen dan menghormati makhluk-makhluk yang seperti itu, dan mereka kan untuk minta perlindungan jangan sampai diganggu ini. Tapi kan udah ada perannya para wali yang orang-orang muslim yang memahami cara-cara itu diarahkan yang ke lebih islami. Caranya kayak gini adalah untuk sebagai perantara untuk kepada Tuhan Sang Pencipta. Kalau itulah sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah kan gitu. Pokoknya kalau kalian ini pengen nanya, bisa datang tulis saja, langsung. komen juga bisa, sama Rizwan juga bisa. Kan ada Instagramnya Rizwan, lu kontak aja Rizwan tuh ya. Pasti dijawab. Kalau sama gua sama Bang Boy orang awam. Gue jawab ntar ngasal. Oke, sekian dulu untuk Talk Secret kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Om Rizwan ilmu yang telah diberikan kali ini. Apalagi? Dan pesannya ya, jangan lupa beribadah dan jagalah kebersihan kalau untuk tema sekolah ini ya. Gitu aja ya Wan ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Thanks for watching. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.